ini harus sudah nilai, termasuk juga PP-nya, paket modul 2-nya. Mas minta tolong difoto dulu ya, biar ada foto. Udah ya? Ya, bisa mulai dah. Selamat siang Pak Alit. Selamat siang Bu Mekar. Bagaimana kesan Bapak setelah melakukan pembelajaran? Ya, jadi memang pertama kan pada saat sebelum melakukan pembelajaran kan Ibu sempat ketemu dengan Tiang ya, memberikan beberapa arahan untuk nanti pada saat pembelajaran harusnya seperti apa. Nah, pada saat itu Tiang praktekkan di kelas gitu. Dari pengamatan Tiang selama ini yang Tiang amati sih siswanya lebih antusias dengan proses pembelajaran yang lakukan sesuai dengan arahan Ibu. Mungkin Ibu karena pada saat itu melakukan pengamatan mungkin bisa melihat gimana prosesnya seperti itu, atau mungkin berikan saran-saran tambahan lah gimana sebaiknya saya setelah melakukan kegiatan itu. Ya, saya juga melihat siswa itu kemarin sangat antusias Pak Alit. Jadi untuk metode pembelajaran yang Pak Alit lakukan itu sudah sangat tepat menurut saya. Tetapi meskipun demikian Bu, mungkin Ibu bisa memberikan saran-saran apa yang perlu Tiang benahi, karena kalau sendiri menilai kan perasaan sih bagus-bagus saja. Kalau orang lain melihat kan mungkin pada saat Tiang mengajar dari pembukaan, kemudian di inti, penutup, mungkin Ibu bisa memberikan di mana sih saya mungkin harus ditambah, atau gimana dia prosesnya seperti apa gitu. Ya Pak Alit, nanti Pak Alit bisa melihat hasil pengamatan saya. Jadi untuk yang pertama itu mungkin lebih banyak atau lebih durasi untuk anak-anak bekerja kelompok itu, diskusi itu lebih lama lagi Pak ya. Terus yang kedua itu umpan baliknya, berikan umpan balik yang lebih spesifik gitu. Nah, jadi itu saja sih Pak untuk PSE-nya itu kemarin saya amati itu udah lebih dari 2 ice breaking gitu ya. Saya lihat juga sangat bahagia, seneng gitu anak-anak. Memang kalau pelajaran matematika kan apalagi jam-jam terakhir ya, jam 9-10 itu kan biasanya anak-anak sudah ngantuk ya. Saya sering kalau di awal-awal itu memang memberikan ice breaking ya, ice breaking meskipun itu dengan apa namanya, dengan biasanya kalau kita ice breaking paling enggak waktu juga ada yang terbuang untuk proses pembelajarannya, tetapi karena situasinya seperti itu mau tidak mau saya harus melakukan itu. Tetapi yang menjadi permasalahan saya selama ini mengajar matematika kan itu biasanya di diferensiasi produk ya, karena mungkin spesifik di matematika itu kan tidak bisa seperti di mata pelajaran lainnya. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan untuk saya bagaimana sih caranya supaya di matematika itu bisa ada diferensiasi produk ya. Kalau konten saya bisa lihat, saya kan ngambil dari beberapa sumber ya, dan proses juga bisa saya lakukan. Yang sering saya bingung lah di produk, karena ciri spesifik matematika itu kan agak berbeda dengan yang lain. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit saran untuk diferensiasi produknya. Ya, kalau untuk diferensiasi produk, sebelumnya apa pernah Bapak selama mengajar di sekolah ini sebelumnya pernah nggak melakukan diferensiasi produk?
Jadi memang ada materi-materi tertentu yang memang seperti saya misalkan kadang-kadang anak-anak itu kan membuat karena apa namanya membuat suatu laporan dari suatu proyek yang misalkan problem based learning itu kan kadang-kadang kita berikan masalah pada siswanya dengan berikan materi. Nah, apa namanya kita berikan tugas mereka bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk poster dan sebagainya, tetapi tidak setiap materi di matematika bisa seperti itu. Makanya saya kadang-kadang kalau dalam setiap materi diwajibkan untuk membuat diferensiasi produk, biasanya di sana kebetulan saya pada saat observasi itu saya kan materinya enggak cocok untuk diferensiasi produk ya, karena ujung-ujungnya di matematika itu kan terakhir juga latihan soal gitu. Jadi pasti kita berikan soal, mereka menjawab di buku, itu aja. Itu aja permasalahan. Bagus sekali Pak Alit dengan membuat PowerPoint, poster, mind map, itu udah sangat bagus untuk mengimplementasikan diferensiasi produk itu di dalam kelas. Tapi mungkin kalau misalnya dalam pembuatan atau dalam melaksanakan diferensiasi produk itu, kalau terus-terusan pakai yang seperti PowerPoint, poster atau mind map, itu kan bosen anak-anak ya. Mungkin kira-kira selain itu ada nggak Pak Alit? Selama ini yang saya lakukan seperti itu. Ya belum sih ada yang lain. Untuk paling-paling kalau materinya kan tergantung materi juga ya. Iya benar. Kalau materinya tentang bangun ruang itu bisa berupa produknya bisa berupa dia barang gitu ya. Jadi barang dia bisa misalkan anak-anak colong buat bangun ruang itu. Bisa dia buat kubus dari sedotan, dari kayu, atau dia bisa menampilkan juga yang kadang-kadang yang punya IT yang lebih bagus, dia memakai aplikasi ya, jadi gambar itu dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan aplikasi namanya GeoGebra. Jadi memang diferensiasi produk itu kan kalau saya amati sih tergantung dari materinya ya. Tidak setiap materi bisa di PPT-kan, tidak setiap materi. Itu sudah saya lakukan, tapi kadang-kadang juga kita kan kadang-kadang juga terkendalanya masalah waktu ya, masalah waktu. Jadi kita harus juga, saya selama ini sih pilih-pilih lah mana yang harus saya lakukan, yang tidak harus saya lakukan. Ya, bagus sekali ide-idenya Pak Alit ya. Jadi selain PowerPoint, poster, mind map, ternyata tergantung dari topik atau materi yang disajikan saat itu nih. Dan tadi ada itu membuat sedotan, dan yang membuat saya tertarik itu yang berbasis digital ya. Tadi melalui teknologi gitu ya. Teknologi apa dipakai Pak Alit? Ya kalau di matematika itu kan banyak sih. Apa namanya berupa aplikasi ya. Aplikasi, berarti komputer ya? Ya, di komputer itu atau di HP juga bisa. Saya selama ini kan anak-anak saya berikan aplikasi, kemudian bisa mereka gunakan komputer, bisa kita gunakan laptop. Karena kalau menggambar, anggaplah menggambar grafik fungsi kuadrat itu kalau manual itu bisa 45 menit belum selesai dan tingkat akurasinya juga kecil. Tapi kalau pakai aplikasi itu cuma 1 menit sudah selesai gitu. Itu untuk apa namanya, untuk mengurangi juga waktu yang kita habiskan. Karena sekarang kan sudah banyak bantuan-bantuan berupa teknologi yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami konsep ya. Karena matematika itu kan dia dari abstrak ke konkret ke abstrak ya. Jadi memang di SMA itu sih dari segi apa namanya tahapan itu kan memang sudah abstrak dia, tetapi masih perlu juga bantuan-bantuan benda konkret. Jadi kalau membayangkan kubus ya harus dibantu dengan benda konkret juga ya. Nah, sama kalau di SD kan harus konkret gitu. Cuma yang jadi permasalahan kadang-kadang yang di matematik itu yang pada saat observasi itu kan biasanya ini
masalah klasik sebenarnya di sekolah kan sama aja. Di jam-jam terakhir itu kalau matematika itu kan, kadang-kadang anak-anak kan sudah ngantuk, apalagi pelajaran matematika yang memang secara umum jarang yang suka gitu loh matematik. Nah itu kadang-kadang kita juga selama ini sekian tahun saya jadi guru berpikir juga gimana sih caranya anak ini supaya dia tertarik di jam-jam terakhir. Ice breaking sudah, memang sih di awal di ice breakingnya dia ketawa semangat, tapi kalau sudah masuk ke materi lagi turun. Kan tidak mungkin kita setiap 10 menit ice breaking, ice breaking, ice breaking. Berarti pelajaran ice breaking bukan pelajaran matematika. Iya, 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 iya. Nah Ibu mungkin punya pengalaman gimana gitu. Ya, ide-idenya Pak Alit memang sangat luar biasa ya. Jadi nanti kira-kira Pak Alit kalau ide yang terakhir ini Pak Alit terapkan di kelas, kira-kira kalau dari rentangan 1 sampai 10 berhasilnya berapa? Di angka berapa? Ya, jadi ini kita kan harus juga objektif ya menilainya, karena banyak faktor ya yang apa namanya yang mempengaruhi apa namanya istilahnya keberhasilan dari suatu proses pembelajaran ya. Salah satunya kan strategi ya. Jadi memang sih saya mungkin tadi saya tidak apatis lah, artinya tetap optimis karena yang saya apa namanya yang kita hadapi lah manusia, dia akan berubah ya. Jadi selama ini sih saya tetap optimis. Ya kalau dilihat rentang nilai paling enggak lah 8 lah gitu, 8 kalau saya. Karena saya juga sering memberikan apa namanya kalau menu sehari-hari saya tetap pantun pantun biasanya, dan itu sangat baik disambut. Bahkan kadang-kadang tiap hari saya berpikir sebelum masuk kelas itu mau buat pantun ya. Karena kebiasaan biasanya kalau saya ngajar murid-murid pasti Pak pantun dulu, Pak pantun dulu. Atau saya berikan mereka kata-kata bijak. Saya kadang-kadang ambil dari beberapa tokoh-tokoh terkenal di dunia ya. Nah, seperti Muhammad Ghani, saya bilang where there love there is life, itu dengan artian di mana ada cinta di sana ada kehidupan. Anak-anak begitu antusias dia melihat, sehingga kadang-kadang tiap awal atau akhir kalau tidak kata-kata bijak pasti kata pantun disuruh gitu. Itu salah satu strategi saya. Ya saya objektif aja, kalau dari rentang nilai mungkin ya 8 lah, 8 ya. Ya, sangat bagus sekali rasanya dengan rentang Pak sudah bisa menilai sendiri Ya. dengan angka 8 itu berarti sudah sangat bagus Pak menurut saya. Nanti saya harap saya doakan Bapak biar bisa mengajar lebih efektif lagi, lebih baik lagi, dan anak-anak lebih antusias lagi. Walaupun sudah sangat bagus saya perhatikan dalam kelas itu Pak ya. Nanti Bapak bisa melihat dari hasil pengamatan saya, nanti saya kasih ya Pak ya. Nanti Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Terima kasih Bu. Jadi apa namanya atas saran-sarannya yang diberikan sebagai evaluasi saya untuk mengajar selanjutnya ya. Jadi berdasarkan saran-saran itu mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi menutupi atau mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Alit.